Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita mau mengerjakan Vario 110 ya. Motor ini terjadi konsleting listrik ya. Kita akan membahas, mengidentifikasi di mana letak konsletingnya ya, dengan trip-trip dan cara-cara ya teman-teman ya, dengan cara penanganan yang benar, seperti apa pengecekannya, seperti apa mencari konsleting listriknya ya. Oke teman-teman, kita lanjut masuk. Jadi motor ini mati total ya teman-teman ya, nggak ada yang fungsi ya, mati total. Nah, kita tadi sudah identifikasi, ternyata sekring 10 ampernya itu putus. Oke, kita langsung ke langkah awal kita cek motor mati total ya. Kita lihat di bagian skringnya, yang skring 10 ampere ya, 15 ampere bisa juga di sini ya. Ini yang 15 ampere, ini yang 10 ampere. Kita cek terlebih dahulu ya. Ini yang jalur dari aki. Kemudian di sini mati ya teman-teman ya. Jadi apabila di sini mati yang skring lanjutan ini, maka skring ini berarti terputus, dan selanjutnya skring ini pun tidak akan tersambung karena ini skring yang 10 ampere ini menuju ke kunci kontak. Nah, setelah kunci kontak di on, dia akan masuk ke 15 ampere. Oke, jadi teman-teman ya, supaya tidak boros skring, kita siapkan kabel seperti ini ya. Kita potong, kemudian kita sambungkan ke sini, ke bagian sini ya. Ini kalau bisa kabelnya 2 biji aja ya teman-teman, supaya waktu konsleting yang terbakar, yang terputus bagian ini ya, daripada kita ganti skring baru nanti putus, beli lagi akhirnya boros. Oke, kemudian ini kita pasang ya, kita pasang. Nah, oke ya teman-teman ya, coba kita on. Kalau di sini terjadi percikan api, itu otomatis motor ini dapat kita pastikan terjadi konslet ya kabelnya ya. Nah, itu berarti terjadi percikan api ya. Kita cek kembali. Nah, ternyata terputus. Nah, itu ya, terjadi konsleting ya teman-teman ya. Nah, ini ya, terputus lagi ya skringnya. Kalau yang di sini ada, yang di sini terputus. Oke. Kemudian apa langkah selanjutnya yang kita lakukan? Kita ganti kembali ya. Yang tadi sudah terputus kabelnya, kita ganti kembali. Ya. Kemudian kita cek kabel yang soket bagian sini. Ya. Kita cabut satu persatu yang bagian sini ya. Ini kabel yang dari kepala menuju ke bagian kabel bodi. Ini yang dari kepala ya, kabel ini. Oke, kita cabut. Kemudian cek di bagian sini lagi ya, di skringnya, terjadi percikan atau tidak. Kalau masih terjadi percikan, berarti kabel yang bagian head itu aman. Nah, ternyata masih terjadi percikan. Oke, kita cek kembali apakah terjadi konslet. Ternyata belum terputus ya teman-teman ya. Kita pasang kembali. Oke, setelah itu kita cabut yang kabel bagian menuju ini, kabel yang menuju ke stop lamp ya, kita cabut. Oke ya, kita on kembali. Oke ya, tidak terputus ya teman-teman ya. Nah, ini aman semua akhirnya. Berarti terjadi konsletingnya ya, bagian yang di sini ya. Nah, kita cek kabel yang warna hitam. Aman ya. Berarti jalur yang terjadi konslet itu bagian kabel warna hitam yang menuju ke atas. Oke ya, kita cari, kita bongkar bagian sininya. Oke. Oke ya, teman-teman, setelah kita bongkar, kita identifikasi satu persatu ya teman-teman ya. Ternyata disut di sini, Pak. Di sini seperti ada bagian yang terbakar ya. Nah, ini karena ada pengelupasan kabel di bagian sini ya.
Nah, ini yang menyebabkan konsleting listrik di motor ini ya teman-teman ya. Nah, ini jalurnya yang saya sebutkan yang awal tadi ya, yang di sini. Ketika kabel ini kita cabut, otomatis spring tidak akan putus. Nah, ketika ini kita pasang, springnya akan terputus. Itu dikarenakan jalur kabel warna hitam ini yang menuju ke head ini terjadi konsleting listrik di bagian sini ya. Kabelnya ini terkelupas, kemudian menempel di bagian sini ya. Ini sudah coba kita pisahkan seperti ini ya. Kita coba nyalakan mesinnya. Oke. Coba sekali lagi ya. Ya teman-teman ya. Berarti kita tinggal solasi bagian yang terkelupas, kemudian kita akan pasang kembali, kemudian kita akan lapisi bagian sini menggunakan karet sehingga kedepannya motor ini akan baik-baik saja ya di bagian kabelnya sini. Oke, jadi permasalahan motor ini sudah kita temukan ya teman-teman. Ya teman-teman, setelah kita pasang semuanya ya, kita pastikan sekali lagi motornya hidup atau enggak ya. Oke, normal ya. Oke teman-teman, mungkin sekian ya pembahasan tentang mengenai Vario 210 yang mati total ya, dikarenakan konsleting listriknya ya. Mudah-mudahan apa yang kami bagikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe ya demi berkembangnya channel kita ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.